Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafael Prasetya, nomor induk mahasiswa 2006051010115. Di sini saya sedang melaksanakan UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek dari kelas F ya, dengan dosen pengampu Bu Khadijah dan asisten dosen Muhammad Zaim Maulana ya. Langsung saja ke soalnya. Soalnya saya mendapatkan kode 01 program perhitungan harga barang. Seorang pengusaha tas dari Malang meminta Anda untuk mengembangkan sebuah program untuk menghitung harga jual dan diskon pada produk tas yang dijual. Desain programnya sendiri bisa dilihat pada kelas diagram di bawah ini ya. Diagramnya seperti ini. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah tas ini adalah sebuah superclass gitu ya. Sebuah superclass yang berarti juga induk. Induk yang mempunyai anakan kelas yang bernama subclass. Nah, subclass di sini apa? Yang ini, backpack, sling bag, dan tote bag. Nah, ketiga ini adalah sebuah anakan kelas yang bisa disebut dengan subclass ya. Subclass ini berarti anakan dari indukan kelas atau superclass yang bernama tas ini gitu. Tuh, nah, tas test drive ini apa? Tas test drive ini adalah sebuah kelas untuk penjalanan program atau running program atau eh, untuk untuk berfungsi untuk menampilkan sebuah output program gitu ya. Tempat penampilan output program. Nah, ini ada ketentuannya ya. Seperti ini 50 jumlah kantong plus A, ini nanti adalah sebuah NIM saya ya. Plus 1 dan ini 2 digit plus 1, 3 digit nanti plus 1 juga. Nah, nanti kita masukkan di sini ya. Nah, ini kita tutup sebelumnya ya. Yang pertama kita harus lakukan ialah membuat sebuah superclass-nya ya. Pastinya kita harus membuat superclass-nya. Nah, superclass yang berarti apa? Superclass ini yang berarti adalah indukan dari sebuah anakan yang bernama subclass tadi ya. Kelas ini seperti biasa dalam kelas objek kita harus menggunakan yang namanya instant variable dan juga metode. Nah, yang pertama harus kita lakukan ialah yang pastinya pendeklarasian instant variable untuk membentuk sebuah variable reference gitu. Nah, untuk dalam pendeklarasian ini kita menggunakan dua macam access modifier ya. Yang pertama adalah private, yang kedua adalah protected. Nah, bedanya apa? Dalam private ini bedanya dalam segi keamanan ya. Private ini lebih bersifat tersembunyi karena apa? Karena dalam segi keamanan ini dia itu hanya bisa diakses menggunakan metode dari kelas itu sendiri gitu. Selain dari kelas itu, metode dari kelas itu dia nggak bisa itu dari akses kelas lain gitu nggak bisa dia. Nah, sedangkan protected ini mengamankan juga, hanya saja bisa diakses di luar di luar kelas yang berbeda, hanya saja menggunakan satu paket metode yang sama gitu ya. Metode yang dipakai itu harus berjenis sama gitu. Nah, barulah kita bisa menggunakan di kelas yang berbeda gitu. Nah, gitu. Kita masangnya dengan string, jenis tas, warna dasar, bahan, harga jual. Nah, nanti dalam fungsinya private itu, maka dari itu kita menggunakan yang namanya setter getter ya guys. Nah, set getter ini berfungsi untuk menampilkan sebuah nilai yang telah kita inisialisasi sebelumnya gitu. Nah, jadi kita telah menginisialisasi dalam setter yang namanya setter ini. Kita pasang setter ini yang menggunakan parameter metode yang berfungsi yang pastinya untuk pendeklarasian, untuk menjelaskan sebuah nilai yang akan nantinya kita inisialisasi gitu. Nah, setelah misalnya kita adalah masukkan, nah nantinya kita langsung kita panggil menggunakan get jenis tas ini. Makanya di bawahnya ada return. Return ini adalah berfungsi untuk mengembalikan nilai yang telah kita inisialisasi sebelumnya gitu ya, yang telah kita isi data sebelumnya di dalam setter ini tadi gitu. Nah, yang bawahnya juga sama ya. Sama ada dua macam, ada getter, ada setter, ada getter, ada setter. Berbeda-beda aja anunya jenisnya gitu ya. Ada jenis tas, ini ada warna dasar, ada get bahan, harga jual, ada persen diskon gitu. Nah, ini semuanya juga sama ya, pakai return, terus ada apa ya, penjelasan atau penjelasan ulang atau ya untuk menjelaskan ulang ini adalah sebuah variabel dari untuk menjelaskan persen diskon gitu ya. Ini void-nya metode cetak info dan persen diskon ini kosong. Kenapa? Karena saya telah mengisinya ke dalam anakan kelas atau subkelasnya backpack, sling bag, dan tote bag ini. Nah, terus berikutnya ini juga ada sebuah eh,
cara penghitungan, sebuah metode untuk cara menghitung sebuah harga setelah didiskon dan sebuah potongan diskon. Nah, nanti hitungannya dilanjutkan seperti ini. Tapi sebelumnya kita lakukan dalam subclass ini gitu. Nah, subclass ini berisi tentang backpack Aston Task yang berarti adalah backpack ini adalah sebuah warisan atau anakan kelas dari superclass task gitu ya. Backpack ini subclass dari task, superclass task gitu ya. Nah, isinya juga sama ya, pastinya ada pendeklarasian variabel instant variable yang bentuk variable reference dan bawahnya mempunyai metode yang akan merepresentasikan behavior gitu ya. Hasilnya seperti sama ya, ada getter mengembalikan nilai untuk memilihkan nilai yang telah kita inisialisasi sebelumnya dalam setter gitu. Setelah kita pasang setter misalnya 5, ini saya sudah pasang 5, kita masukkan kita panggil menggunakan getter. Nah, nanti muncullah nilai yang telah kita pasang. Nah, kita pasang dalam menggunakan metode cetak info yang telah ada tadi di dalam indukan kelas itu. Maka dari itu metodenya kan sama. Nah, maka dari itu kita menggunakan overriding yang berfungsi untuk memodifikasi atau pendefinisian ulang metode untuk untuk menyuguhkan atau menampilkan sebuah argumen baru gitu. Nah, kita bisa menggunakan metode yang sama dari superclass dengan cara overriding untuk bisa memodifikasi ulang metode-metode yang telah ditampilkan sebelumnya dalam superclass menggunakan argumen yang baru gitu. Sama juga untuk persen diskon menggunakan overriding untuk menampilkan persenan diskon ya, yang ini yang isinya kita telah rumuskan yang telah diketahui ya, dirumuskan sesuai dengan yang diketahui di sini gitu. Jumlah kantong A yang berarti NIM terakhir saya tambah plus 1, 2 digit, ini plus 1, 3 digit plus 1 gitu ya, bla 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 gitu ya. Nah, ini dihitung dulu per jumlah plus 6. Seharusnya ini bisa ditampilkan langsung per 100 di sini ya. Hanya saja sedikit ada hambatan, ada kendala tadi, jadinya saya pecah gitu ya. Saya bagi rumusnya menjadi dibagi dulu dalam jumlah kantong yang telah kita ketahui sebelumnya di dalam sini ya. Setelah kita pasang yaitu 5 dan kita masukkan di sini 50 telah diketahui plus 6. Nah, hasilnya ini nanti dibagi 100. Terus baru dari hasilnya ini kita panggil dan masukkan ke setter yang nantinya akan dipanggil ke dalam getter ini. Terus kita baru cetak gitu ya. Lanjutnya juga sama ya, slingback ini juga anakan dari sebuah superclass yang bernama task atau subclass dari task gitu ya. Isinya sama, ada pendeklarasian instant variable untuk membentuk variable reference dan juga ada methods ya yang berisi getter setter dari jumlah tali macam-macamnya, itu ada jumlah tali, ada di sana tadi ada jumlah kantong, nanti tote bag ini juga ada jumlah warna gitu. Fungsinya isinya juga sama ya, perjalanan programnya juga sama, ada overriding untuk mengulang kembali cetak info untuk menampilkan jumlah tali yang telah kita pasang, ini jumlah kantong tadi di dalam backpack tadi, terus kita panggil. Nah, ini kita juga overriding dalam metode persen diskon untuk membentuk rumus, menyelesaikan rumus untuk menampilkan atau menghasilkan hasil potongan harga gitu ya. Nah, kita nanti baru panggil ke getter person diskon gitu. Lanjutnya ke tote bag juga sama ya, tote bag extend task yang berarti tote bag ini adalah sebuah subclass dari superclass task gitu ya. Anakan atau warisan dari sebuah superclass task. Isinya juga sama, ada pendeklarasian variabel berbeda dari segi set variabelnya pastinya ya. Tadi jumlah kantong, ini jumlah tali, dan di sini jumlah warna gitu ya. Pengisian metodenya juga berbeda pastinya ya. Ini getter, tapi sama menggunakan getter setter ya. Karena tadi telah dimasukkan private gitu ya. Makanya kita menggunakan private jumlah warna, set jumlah warna, tapi nggak harus menggunakan private sih, hanya saja direkomendasikan. Nah, gitu. Ini tapi kita harus maksudnya dalam getter setter ini nggak harus ke dalam private gitu ya. Getter setter ini kita dalam default sistem access modifier default pun kita bisa menggunakan getter setter untuk mempermudah kita dalam, kita nggak usah otak-atik data secara langsung gitu ya. Kita hanya mengotak-atik dari segi setternya, kita ubah berapa maunya kita masukkan. Nah, kita panggil ke getter gitu aja sih. Sistem Orlin kita jelaskan jumlah warna terus overriding gitu ya.
untuk menampilkan Get persen diskon. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah kelas untuk penjalanan program atau running program. Nah, ya isinya seperti sini ya. Ini adalah sebuah polimorfisme. Polimorfisme ini apa ya? Ini satu makna tapi berbeda bentuk. Maknanya sama itu berarti ini kan sama-sama tas tapi berbeda. Ada backpack, ada sling bag, ada tote bag. Nah, kita isi sama aja set jenis tas, set warna dasar, berisi seperti ini, blue ayam, jeans, kulit, set harga jual. Nah, nantinya set ini akan dipanggil ke getter yang telah kita masukkan dalam sistem looping. Nah, sistem looping ini untuk mempermudah dalam kita mencetak sebuah output program atau mencetak data. Karena kita nggak pas satu-satu ya, 0 1 ntar gini 0 1 2. Nah, itu nggak satu-satu. Kita langsung menggunakan keseluruhan. Jadi kita menampilkan langsung 3 kali gitu ya. Ini hasilnya 3 kali muncul karena kita menggunakan sistem looping. Nah, seperti itu sih ini hasilnya. Rumusnya telah benar. Kita masukkan sesuai dengan rumus yang telah kita masukkan dan diketahui dalam e-learning tadi ya, dan menampilkan hasil yang telah kita harapkan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.